Ibu-ibu kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari yang berbahagia ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam sermon seksi perempuan Inahana, Huria HKBP Bandung. Sebelum kita mengikuti ibadah, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 417 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis di dalam Mazmur 27 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya kepada kita. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang sering dipikirkan dan dilakukan orang-orang untuk mendapatkan ketenangan dalam hidupnya? Orang-orang sering berpikiran bahwa dia akan memiliki ketenangan dalam hidupnya jika dia mempersiapkan segala sesuatu pada masa depan dengan mengumpulkan uang dan memiliki banyak uang deposito di banknya. Ada juga
Orang berpikiran ketenangan baginya, ketenangan bagi keluarganya jika dia memiliki banyak rumah kosan yang dapat nantinya menjadi sumber pendapatannya pada masa tuanya nanti. Orang juga merasa tenang jika dia memiliki alat-alat pertahanan keamanan seperti pasukan khusus dan persenjataan yang canggih yang dapat melindungi hidupnya, yang dapat melindungi keluarganya dan juga bangsanya. Orang-orang sering berpikiran segala materi, segala harta dan kekuasaan di dunia ini dapat memberikan ketenangan dalam hidupnya. Ibu kami yang terkasih, orang-orang memakai kuasa dunia ini, itu pasti sering gagal di dalam hidupnya. Dia gagal menemukan ketenangan. Dan inilah yang dirasakan oleh Raja Daud di dalam hidupnya. Ternyata segala harta rampasan dari para musuhnya dan penjaga dari pasukan perangnya tidak bisa menjamin ketenangan di dalam hidupnya. Raja Daud selalu di dalam ketakutan. Dia tidak dapat menutup matanya ketika dia tidur. Bayangan-bayangan kehancuran dan kematian selalu muncul di dalam pikirannya. Dia selalu berpikir, bagaimana ketika aku berjalan menelusuri suatu tempat, pasti ada orang yang membenci aku. Seketika itu ada orang yang nantinya tiba-tiba datang dan menusuk aku dari belakang dengan pisaunya, dengan pedangnya. Dan memang Daud merasakan semua harta, semua kuasa di dunia ini tidak dapat menjamin ketenangan di dalam hidupnya. Ibu-ibu kami yang terkasih, pada saat ini mungkin ada di antara kita yang merasakan tidak ada yang perlu sebenarnya ditakutin di dunia ini. Mungkin ada itu. Dia tidak pernah merasa takut, dia tidak pernah merasa khawatir. Dia merasa bahwa dia di dalam comfort zone dengan kondisi yang merasa puas dengan pencapaian hidup. Dia tidak merasakan lagi penderitaan dan kesulitan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana saat masa-masa kesulitan datang dalam hidupku? Dan pada saat itulah keadaan tubuhku lemah, seperti dihinggapi penyakit dan tak berdaya dengan keadaan tubuh yang semakin lama, semakin menua. Keriput wajah pun semakin bertambah. Dia berpikir, adakah orang-orang atau apapun itu yang dapat membantu aku keluar dari masa-masa sulit ini? Nats renungan ini ditulis oleh Raja Daud ketika dia mendapatkan masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Dengan keadaan masa tuanya, dia selalu berpikiran kematian akan menghampiri hidupnya. Dia merasa tidak muda lagi seperti dahulu kala, yang sanggup menghadapi musuh-musuhnya, yang sanggup menghadapi beribu-ribu pasukan yang perkasa. Orang-orang dan bangsanya sendiri menilai Daud layak digantikan. Dan dia tidak berguna sebab tidak ada lagi yang dapat diandalkan sama Daud dalam segala hal. Dari sisi keteladanannya di hadapan bangsanya, Daud merasa bahwa itu pun keteladanannya, contoh yang harus dia buat kepada bangsanya selalu kurang. Karena dia melakukan perselingkuhan yang terselubung dengan Betseba, istri panglimanya sendiri, Uria. Ya memang Daud merasa kehancuran dan kematian akan datang menjemputnya dalam waktu terdekat ini. Daud membutuhkan penghiburan dan penguatan.
Tetapi tak satu pun orang-orang yang mau mengerti dan dapat menolong dia. Seakan-akan semua orang menjauh dan menghindari darinya. Meskipun ada orang-orang di sekitarnya, dia merasa mereka itu hanya orang-orang munafik yang selalu membencinya. Ibu-ibu kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari demi hari, Daud menjalani hidupnya di dalam kesendirian dan keheningan. Daud merenung dalam hidupnya seolah-olah perasaan salah tak dapat terampuni lagi. Tuhan memberikan jalan dan kesempatan bagi Daud dengan membuka pikiran dan hatinya menemukan ketenangan di dalam hidupnya. Dengan tinggal di dalam rumah Tuhan. Daud merasakan ketenangan hidup sesungguhnya adalah saat-saat bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya dia pun berdoa, beribadah, menulis banyak syair mazmur bagi Tuhan sebagai jalan yang dapat mengobati luka-luka di dalam batinnya. Di dalam rumah Tuhan, Daud merasakan dia semakin bertumbuh, semakin lebih kuat. Usia tua terasa tertutupi dan tak menjadi penghalang besar menghadapi setiap tantangan hidup yang datang. Ibu-ibu kami yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini telah membukakan mata kita yang selama ini tertutup. Bahwa sebenarnya ada tempat perlindungan paling aman bagi kita untuk menemukan penyelesaian dalam hidup ini dengan datang ke rumah Tuhan. Situasi saat ini mengingatkan kita bahwa diam di rumah Tuhan bukan berarti hanya tinggal, hanya diam di gedung gereja saja. Tempat kediaman Allah juga bukan berada di atas atau di luar sana. Tetapi ada di sini, di dalam iman kita masing-masing. Rasa tenang dan aman itu bukan berasal dari perlindungan dari luar. Tetapi yang terutama hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita pakai dan pergunakan waktu penantian sampai pandemi ini berakhir. Untuk berdoa baik pribadi maupun bersama. Berefleksi dan menata ulang kembali hidup kita. Khususnya kehidupan rohani atau spiritual kita. Masa penantian ini kita pakai untuk memperlengkapi diri sebagai pengikut atau murid Kristus supaya iman kita bertumbuh. Tetaplah bersyukur dalam keadaan seperti ini. Semoga apa yang terjadi saat ini membuat pembaharuan atau transformasi di dalam hidup kita masing-masing menemukan Tuhan. Dengan rindu membaca firman Tuhan. Membaca Alkitab kita. Kita harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dengan giat berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Dan firman-Mu mengingatkan kami tidak akan menemukan ketenangan di dalam hidup ini. Kecuali di dalam rumah-Mu Tuhan. Di dalam rumah-Mu kami merasakan tenang. Kami merasakan bahwa setiap beban hidup yang kami pikul terasa ringan. Dan kami dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah yang datang di dalam hidup kami. Selayaknya Daud Engkau berikan kepada dia hikmat menyelesaikan masalahnya. Begitu juga kami Tuhan. Terlebih para ibu kami yang mendengarkan
khotbah pada saat ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkaulah yang menolong mereka. Memberikan hikmat supaya mereka juga Tuhan dapat menjalani masa-masa kehidupannya. Mengatasi setiap problem, masalah yang datang. Dengan hikmat yang daripadamu. Dan mereka Tuhan menemukan kelegaan, ketenangan yang sesungguhnya hanya dengan membaca firman-Mu Tuhan. Mendengarkan firman-Mu dan giat berdoa. Kami percaya semuanya itu akan menjadi jalan bagi kami. Yang Kau tuntun kami Tuhan ke air yang tenang. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Yesus sumber air kehidupan. Sumber berkat di dalam hidup kami. Berkati Tuhan setiap keluarga kami, anak-anak kami. Jadikan mereka supaya menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Jauhkan Tuhan di dalam kehidupan kami segala bentuk sakit, penderitaan yang membuat kami ya Tuhan jauh daripada-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 587 ayat 1 sampai ayat yang kedua sambil mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.